Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Alhamdulillah kembali kita dapat berjumpa kembali di udara dalam program Tamu Kita, yang mana pada siang hari ini ada dua narasumber dari Pondok Pesantren Lansia Raden Rahmat Semarang, yaitu Teguh Priyanto, konsultan kurikulum Pondok Pesantren Lansia Raden Rahmat, dan yang sudah tidak asing di tengah-tengah kita adalah Winarno, pengasuh Pondok Pesantren Lansia Raden Rahmat. Langsung saja ikhwan dan akhwat, kita akan menyapa kedua narasumber kita yang telah terhubung melalui aplikasi Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat Mas Nano dan juga Pak Teguh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ikhwan dan akhwat, di siang hari ini edisi Kamis 8 September 2022, tamu kita menghadirkan dua narasumber yang sudah saya sapa tadi, dan tema yang akan disampaikan yaitu menata senja meniti surga. Demikian ya Mas Nano ya, dan juga Pak Teguh. Baik, ikhwan dan akhwat, perlu Anda ketahui bahwa saat ini alhamdulillah Pondok Pesantren Lansia Raden Rahmat, update terakhir ketika tadi kita belum mulai, dari santrinya ada 15 orang yang mukim, kemudian yang non mukim ada 665 orang, dan 75 orang ini ada tunanetra dan ODGJ, jadi campuran. Mohon maaf jika saya salah, nanti bisa dibetulkan ya Mas Nano. Baik Mas Nano. Siap. Ya, silakan Mas Nano. Bagaimana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasil 720 AM dan juga pemirsa Rasul TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat berbahagia dan berbangga senantiasa tersambung silaturahimnya. Walaupun kita jauh secara keberadaan lokasi, tapi alhamdulillah insyaallah selalu dekat di hati melalui wasilah radio silaturahim dan juga Rasul TV ini. Amin. Sebagaimana kita diajarkan bahwa kita diminta untuk mengkhawatirkan diri kita sendiri. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatu dhi'afa. Bahwa kita itu hendaknya mengkhawatirkan, jangan sampai nanti di belakang kita ini kita tinggalkan keturunan yang dha'fu, lemah. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya keturunan kita saja tidak boleh lemah, berarti kitanya juga harus kuat. Sebagaimana tadi Ustadz Umar sudah sampaikan, luar biasa tadi taujih beliau sebelum acara ini dimulai, acara sebelumnya, yaitu Ustadz Umar tadi, bahwa sosok kita sebagai umat itu harus mandiri. Karena kalau kita menunggu negara hadir, menunggu orang lain hadir, itu bisa jadi kita tidak berdaya. Begitu juga dengan lansia. Di dalam standar pelayanan minimal negara memang tertulis, yaitu SPM nomor 7 itu adalah kesejahteraan lansia. Tapi kita lihat kehadiran negara hari ini belum maksimal dalam hal penanganan lansia. Maka tadi dzurriyyatan dhi'afa itu, agar kita tidak du'fu itu, maka kemudian pesantren Kasekuan Raden Rahmat ini hadir sebagaimana nasihat Ustadz Umar tadi, agar kita semuanya menjadi umat yang berdaya. Demikian Mas Agus. Baik, menjadi umat yang berdaya, itu yang menjadi clue kita di siang hari ini. Nah, Pondok Pesantren Lansia ini kan sudah berdiri cukup lama nih Mas Nano. Kegiatan-kegiatan apa saja sih Mas Nano yang dihadirkan oleh Pondok Pesantren Lansia ini, sehingga para lansia yang
sudah berada di usia senja bisa tetap produktif? Baik. Kami melakukan pelayanan secara komprehensif, yaitu meliputi pelayanan kesehatan, kemudian pelayanan sosial, dan juga pelayanan spiritual. Sehingga konsep itulah yang kemarin sudah sempat kita uraikan menjadi kurikulum 3 ranah 6 aspek. Di antaranya adalah kita memaksimalkan kondisi ruhani para lansia. Karena konsepnya kalau dengan lansia itu ruhaninya dulu yang kemudian dinaikkan, insya Allah kesehatannya itu akan mengikuti. Karena dari 4 tahun kita mendampingi lansia, banyak di antara mereka sering mengeluh tentang kesehatannya, tapi ternyata setelah diperiksa secara medis, maka kesehatannya itu tidak ada apa-apanya, dicek secara laboratorium kesehatan juga nggak ada apa-apanya. Maka kita bilang sama para lansia itu sesungguhnya yang sakit itu bukan fisiknya tetapi ada di sini, yaitu di jiwa kita ini yang perlu disehatkan, dan juga interaksi sosial. Sehingga tekanan sosial yang tidak sehat, kemudian kondisi rohani yang kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa mengakibatkan kondisi fisik kemudian semakin hari semakin menurun. Baik, saya ingin ke Pak Teguh sebagai konsultan kurikulum Pondok Pesantren Lansia Raden Rahmat. Pak Teguh ini sebagai seorang konsultan, kurikulum apa saja Pak Teguh yang sudah diterapkan di Pondok Pesantren Lansia Raden Rahmat ini dan banyak disukai oleh ibu atau ayahanda lansia yang ada di sana? Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi izinkan pertama saya menyampaikan bahwa yang disebut kurikulum itu bukan sekedar pelajaran itu ya. Jadi kita selama ini menganggap bahwa kurikulum itu ya sederetan pelajaran yang harus dipelajari. Saya luruskan dulu bahwa kurikulum itu adalah semua aktivitas dalam 1 kali 24 jam, 7 hari dalam seminggu itu adalah kurikulum. Itu yang pertama kita lihat. Nah, kaitannya dengan Raden Rahmat, pesantren lansia Raden Rahmat, kami menyebutnya sebagai kurikulum 3 ranah 6 aspek atau kurikulum rojiro ya, olah rogo, olah jiwa, olah roso. Jadi 24 jam dalam aktivitasnya itulah yang kita maknai supaya rogonya, raganya itu sehat lebih lama. Karena pada dasarnya kan lansia itu akan sampai pada fase penurunan seperti ketika bayi balita masa pertumbuhan, maka lansia penurunan. Bagaimana kalau turunnya ini supaya tidak drastis? Nah, itu yang kita sebut sebagai kurikulum olah rogo. Di dalamnya ada 3 hal. Ada apa itu nutrisinya yang harus dikonsumsi, apa itu stimulasi, apa latihan-latihan dan seterusnya, sampai dengan fasilitasi apa yang harus didukung untuk terciptanya suasana agar lansia itu bisa sehat lebih lama. Meskipun turun, tapi turunnya tidak drastis, tapi landai. Nah, itu yang kami sebut sebagai kurikulum olahraga. Di dalam kurikulum olahraga ini, domainnya hanya 2. Yang pertama adalah supaya fungsi fisiknya tetap optimal, terutama fungsi indera. Dan yang kedua adalah supaya terhindar dari demensia, karena demensia menjadi bagian yang hampir dominan terjadi pada lansia. Nah, yang kedua adalah olah roso yang tadi disebut sama Ustadz Binarno. Olah roso ini berhubungan dengan komunikasi dan perilaku sosial, hubungan sosial, sehingga sebisa mungkin itu bukan secara umum ikut turun, tapi bagaimana agar lansia itu tetap stabil. Semakin dewasa, semakin tua itu harus sampai pada emosional yang stabil. Kunci dari olah roso adalah kurikulum komunikasi dan sosial emosional. Nah, itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah kurikulum olah jiwa. Islam mengajarkan pada kita untuk sampai pada titik husnul khotimah. Maka sesungguhnya di domain olah jiwa ini, yaitu spiritualitas, itu nggak boleh nurun. Stabil saja nggak boleh. Sebisa mungkin trennya harus naik. Nah, tren menanjak ini dengan aktivitas-aktivitas rohaninya seperti mengaji, amalan-amalan wajib maupun sunnah sebagai penghias dan pelengkapnya, itu yang kami biasakan. Dan kurikulum itu sekali lagi bukan pelajaran, tapi sebuah aktivitas yang komprehensif meliputi
Nah, ini empat titik ini yang penting untuk sama-sama kita pahami. Yang pertama adalah event setingkat Nabi dan Rasul pun contoh itu menjadi yang paling utama. Jadi kurikulumnya itu harus melalui contoh. Kemudian kedua pembiasaan, yang ketiga adalah pembelajaran atau penambahan pengetahuan, dan atau pembelajaran. Dan pembelajaran ini sifatnya lebih ke reminiscence ya, untuk mengingat masa lalu, dan yang karena ini lansia. Dan yang terakhir adalah reward and punishment. Nah, ini mungkin nanti akan menjadi dasar kita bisa berdiskusi apa yang kemudian kita maknai sebagai fungsi-fungsi pendidikan di dalam lansia. Rewardnya seperti apa, punishmentnya seperti apa. Nah, semuanya harus progresif. Karena satu hal yang prinsip, sebagaimana inspirasi di dalam surat Yasin ayat 68 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Jadi barang siapa yang disampaikan pada usia lanjut, maka akan kami sampaikan mereka pada keadaan seperti masa penciptaannya. Jadi lansia ini seperti bayi lagi. Nah, kaitannya dengan judul hari ini, meniti senja. Iya, memang meniti di masa senja. Sebagaimana bayi yang meniti langkahnya, meniti tangannya, meniti lidah, bibirnya, dan seterusnya. Nah, itu yang kita tata ulang. Iya. Gitu. Baik, itu mungkin yang saya antarkan lebih dulu, supaya kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Silakan. Sebagai pengantar Pak Teguh ya. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesantren Kasepuhan Raden Rahmat atau pesantren lansia ini adalah pondok pesantren khusus lansia yang dikelola oleh Yayasan Pitutur Luhur yang memang bergerak di bidang kemanusiaan, pendidikan, sosial, dan keagamaan yang berupaya mempertahankan hidayah iman dan Islam, memperbaiki dan mengembangkan kualitas ruhani dalam pribadi masyarakat luas, khususnya lansia menuju kehidupan yang husnul khotimah. Nah, Anda bisa berkunjung ke pesantren lansia ini di Dukuh Kerajaan RT 3 RW 1 Desa Gedong, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Nanti Anda juga bisa langsung menghubungi Ustadz Winarno dan juga Ustadz Teguh. Baik, saya ingin ke Ustadz Winarno. Ustadz, ini kan yang biasanya penyakit lansia yang umum terjadi diantaranya adalah radang sendi, kemudian sakit jantung, kanker, Alzheimer, osteoporosis, hingga depresi. Nah, yang paling sering menghinggapi adalah osteoporosis, Alzheimer, dan juga depresi. Untuk para santri dan juga santriwati lansia di pondok pesantren yang Ustadz Winarno asuh ini, apakah ada yang seperti itu dan bagaimana cara penanganannya dengan metode kurikulum yang tadi disebutkan oleh Ustadz Teguh? Baik. Memang secara umum kondisi penyakit secara fisik seperti yang Ustadz Agus tadi sampaikan, tetapi hal-hal itu bisa ditanggulangi dengan yang pertama adalah kita melakukan screening awal, yaitu screening awal ketika masuk. Sehingga kita kenapa ini berbeda, pesantren lansia ini adalah sebuah sekolah tapi khusus untuk lansia. Jadi mohon diluruskan, kita ini bukan panti jompo, bukan panti pengobatan, bukan panti rehabilitasi, dan juga bukan panti pemulihan, tetapi mazhab kita ini adalah mazhab preventif produktif. Jadi memang yang kita temani ini adalah yang di sekolahnya, yang maksudnya yang di pesantrennya itu teman-teman yang orang tua kita masih dalam kondisi mandiri, memiliki kemampuan untuk mengikuti pembelajaran dan juga atas kemauan sendiri. Nah, untuk yang Ustadz Agus tadi sampaikan, dengan kondisi-kondisi seperti itu, kita melibatkan komunitas dan melibatkan keluarga, sehingga kita ingin membuka cara pandang baru bahwa sesungguhnya pendamping terbaik, caregiver terbaik adalah keluarga. Kemudian tempat terbaik bagi para lansia adalah tetap di keluarga. Sehingga apa yang kita lakukan di sini adalah kita lakukan sesuatu pembinaan yang mensinergikan antara keluarga, komunitas, dan pihak lansia itu sendiri. Sehingga yang hari ini yang tadi disebutkan itu
tetap kita tangani, tapi itu posisinya di rumah masing-masing, di keluarga masing-masing. Sehingga gerakan kita adalah gerakan birrul walidain. Untuk yang posisi sudah tidak mandiri tadi, kita punya namanya relasi, relawan lansia Indonesia, dan inilah yang bekerja mendampingi. Namun yang berada di pondok ini standarnya adalah standar kurikulum seperti rekan-rekan semuanya bersekolah, tetapi tidak persis dengan sekolahan karena sifatnya di sini adalah hanya merefleksi apa yang beliau telah alami dan kemudian konsultatif apa yang beliau harapkan di akhir hayatnya. Baik. Ustadz Winarno, ada pertanyaan dari Ibu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz Winarno, apakah ada persyaratan khusus ketika ingin memasukkan orang tua ke pondok pesantren lansia Raden Rahmat? Baik, syaratnya cuma 3. Yang bersangkutan memiliki kemauan, yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk masih mengikuti pembelajaran, artinya tidak ada kendala-kendala fisik dengan pendengaran, penglihatan, kemudian interaksi sosial, dan kemudian juga masih mandiri. Artinya tidak memerlukan caregiver, tidak memerlukan pendamping. Karena untuk yang khusus-khusus seperti ini, kita sementara kita berikan layanan apa yang disebut dengan layanan home care. Dan kita sedang merancang dengan izin Allah, semoga kita akan buka satu lagi, yaitu tentang yang tadi, bukan metodenya pesantren, tapi lansia institut. Sehingga yang kita bangun ini justru masjid berbasis rumah rawan inap. Ini sedang proses tempatnya, insya Allah ada yang menawarkan di sekitar Sukabumi, ada yang menawarkan di Tangerang. Kita termasuk hari ini mohon doanya sedang survei di salah satu tempat di Cisaat. Nah, kebetulan pagi ini kita berada di Sukabumi dan kita mendengarkan siaran ini dari Lataksa. Insya Allah luar biasa, suaranya jernih, dan kita moga-moga dengan izin Allah apa yang ditanyakan Bunda tadi bisa hadir di sekitar Jabodetabek, dan semoga Allah mentakdirkan di wilayah Sukabumi di daerah Cisaat ini. Baik, jadi hari ini ada di Sukabumi, Ustadz Winarno ya? Betul, saya kebetulan monitor siaran ini dari Radio Lataksa. Subhanallah. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz Winarno. Untuk Ibu Dina semoga terjawab. Ada lagi pertanyaan, entah nanti mau dijawab sama Ustadz Winarno atau Ustadz Teguh, dari Permata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, orang tua saya belum bisa baca Al-Quran, apakah nanti bisa diterima di sana, dan apakah ada pembelajaran Al-Quran di sana? Ustadz Teguh, monggo Ustadz. Silakan Ustadz Teguh. Iya, jadi tadi yang disampaikan Ustadz Bin itu mandiri itu maksudnya dia sudah lolos ya, activity daily living. Jadi segala aktivitas seperti ke kamar mandi, makan, minum, tidur dan seterusnya itu sudah tidak membutuhkan bantuan yang lain. Nah, kami masih fokus di sana. Walaupun nanti ke depan sih insya Allah kami sedang beranjak untuk menyiapkan tenaga-tenaga itu, mengolah tenaga-tenaga itu, sehingga kita bisa memperluas spektrum pelayanan sampai ke orang tua kita yang mengalami keterbatasan kemandirian. Tapi sampai saat ini kami masih memprioritaskan yang di kemandirian dulu. Nah, bagaimana dengan yang belum bisa baca Quran? Ya, Islam mengamanahkan kita untuk membimbing orang tua kita menuju husnul khotimah. Makanya salah satunya membaca Al-Quran itu menjadi prioritas. Tapi tentu saja metodenya khusus, metode pelayanannya khusus, jadi tidak disamaratakan dan sifatnya individual. Kami menyebutnya RPPI ya. Apa itu? Jadi dalam konteks pembelajaran itu namanya rencana pelaksana pembelajaran individual. Jadi sebenarnya setiap lansia kita itu unik. Setiap lansia itu punya latar belakang dan kemampuannya masing-masing. Yang penting begini, kaitannya dengan agama, kita lintas mazhab. Jadi tidak kita fokuskan pada satu mazhab. Yang penting beribadah itu benar-benar puas. Misalkan saya pengen banyak zikir, oke, kita dukung. Saya pengen baca Quran, saya pengen tahfidz, itu kita dukung.
Jadi memang kebutuhannya sangat individual dan itu tidak kita samaratakan dengan yang lain. Kalau yang pokok-pokok seperti sholat 5 waktu, iyalah, basicnya tetap kita berikan. Tapi kalau tingkat spiritualitas dari lansia itu berbeda-beda, ya sudah, berarti kami juga melayani itu secara berbeda. Khususnya itu tadi, yang belum bisa baca Quran, ya iyalah harus kita bimbing. Wajib bagi kami, wajib bagi kita semuanya untuk membantu lansia kita menguasai atau mampu membaca Al-Quran. Baik. Jadi begitu kan? Iya, baik. Terima kasih Ustaz Teguh atas penjelasannya. Jadi memang untuk masuk ke pesantren lansia ini tidak terlalu sulit, begitu juga tidak terlalu mudah. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz Teguh, ada berapa tenaga pengajar di sana? Existing ya. Kalau yang D2D-nya kita ada 7 lah, ada 7 orang gitu ya. Tapi aktivitas kami memang disupport banyak hal. Jadi kami lebih memfungsikan diri sebagai fasilitator. Jadi bukan guru, bukan ustadz, bukan kiai gitu ya. Karena sebenarnya lansia ini belajar dengan cara yang unik. Jadi lansia ini, maaf saya menyebutnya, punya mata tapi tidak melihat dengan matanya, punya telinga tapi tidak sekedar mendengar dengan telinganya gitu. Dan jadi sudah lewat fase-fase itu semuanya, sehingga lansia cenderung punya rasa sensitivitas yang tinggi. Nah, sebenarnya mereka bisa belajar dari mana saja, dan makanya kami menyebutnya teori pembelajaran kami. Kalau yang selama ini kita kenal ada pedagogi untuk anak-anak, ada andragogi untuk dewasa, maka kami menyebutnya operasi sebagai terapi, ya, pelajaran bagi lansia. Yang kuncinya tadi sudah dibuka sedikit sama Ustadz Pinarmo, yaitu reflektif konsultatif. Kita ini hanya membersamai mereka, kemudian merefleksikan pengalaman hidup mereka, dan sedikit sekali mungkin nanti kita akan meluruskan bagian-bagian yang memang seharusnya gitu. Mereka tidak bisa kita gurui, tapi mereka bisa kita bersamai, dan itu bisa keluar semua. Karena itu tadi, lansia itu seperti anak-anak yang ketika diberi keleluasaan untuk bermain, diberi keleluasaan untuk berkomunikasi, bercerita, lansia suka bercerita, lansia suka bercengkrama. Sama dengan anak-anak suka bermain, anak-anak suka mendongeng. Maka karakteristik ini sama. Maka fungsi kami, fungsi para ustadz yang 7 orang tadi, ustadz dan ustazah, itu membersamai mereka dan mencoba merecord mereka semuanya. Nah, setelah itu, satu hal yang sangat-sangat sensitif adalah jangan pernah dibantah, karena apapun salahnya itu tetap kita dengar dulu. Sama dengan anak bantah, kemudian anak itu menjadi yang ngambek terus nggak keluar lagi gitu. Lansia juga sama, bahkan lansia lebih sensitif. Nah, setelah itu kalau orang Jawa bilang setelah lerap, setelah cukup tenang, baru kita luruskan bagian yang kurang benar. Jadi memang sabarnya teman-teman bertuju di sana itu luar biasa. Saya mengapresiasi ini, semoga mereka sehat selalu, semoga depan lah. Ini kan tim kita, dan kita harus membentuk tim yang lebih banyak lagi. Jadi oleh karena itu kita mengajak banyak pihak untuk mengenal apa yang kami kerjakan, sehingga sama-sama bersinergi, termasuk keluarga. Sampai ke depan kami berpikir begini, Mas Agus ya. Jadi sebenarnya yang nyantri ini bukan lansianya, tapi anak-anaknya, mantu-mantunya, cucu gitu. Jadi sampai suatu saat kita sebut sebagai pesantren keluarga jadinya, ya kan? Jadi apa yang kami record tadi, coba kita lempar, kita kirim filenya ke anak mantunya. Oh, ternyata bapaknya, ibunya, simbahnya itu mengeluh gara-gara nggak pernah diajak makan bareng. Kenapa? Karena anak mantu makan bareng keluar, simbahnya ditinggal sendirian. Itu kita temui itu di pesantren. Ternyata komunikasi menjadi hal yang tidak bagi anak-anak remaja kita, remaja sukses kita ya, maksudnya yang sudah berkeluarga itu, bapak ibu mertua atau orang tuanya sering ditinggal, dan ini adalah mereka harus tahu itu. Kalau kita kirimin video bagaimana ngobrolnya kita, bermainnya, asiknya kita dengan para simbah, nanti akhirnya anak-anaknya akan iri gitu kan. Jadi begitulah sebenarnya yang harus diperbaiki, sehingga anak-anak akan tumbuh menjadi ya birrul walidain ya, akan berbakti pada orang tuanya. Baik, begitu. Mungkin bisa sedikit bergeser karena suaranya agak sedikit gemeresak tadi ya. Saya coba beralih dulu ke
Ustadz Winarno. Nah, ya, sudah jelas Ustadz Teguh. Ada pertanyaan dari Ibu Siti di Banjarnegara, Ustadz Winarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa syaratnya masuk pesantren Manula? Ada biayanya enggak? Saya insya Allah ingin masuk. Umur saya sekarang ini 62 tahun Ustadz. Dan saya punya kisah hidup yang luar biasa. Alhamdulillah saya masih sehat. Mungkin kalau tidak ada iman, saya ini sudah stres. Silakan Ustadz Winarno. Baik, ayah bunda yang ingin mondok mungkin tadi secara persyaratan tidak terlalu rumit, tapi kalau ingin detail dipersilahkan untuk menghubungi call centernya di 0812 99 68 619 0812 99 68 619. Secara syarat umum tadi hanya 3 tadi ya, atas kemauan sendiri, kemudian mandiri, artinya secara interaksi sosial itu masih berkegiatan sendiri tanpa bantuan orang lain, kemudian memiliki kemampuan, artinya mau dan mampu mengikuti pembelajaran, karena pembelajaran kita ini seperti pembelajarannya anak-anak juga, ada klasikal juga, ada outing juga, ada prakteknya juga, ada penugasan juga. Baik, baik. Saya coba ulangi untuk pendengar, Bapak dan Ibu, nomor telepon yang bisa Anda kontak langsung ke Ustadz Winarno di 0812 9968 619 0812 9968 619. Dan bagi Anda ikhwan dan akhwat yang ingin bergabung dan juga ingin bertanya langsung ke Ustadz Winarno ataupun Ustadz Teguh, kami persilahkan di 0218451512 untuk interaktif, dan WhatsApp di 0811999720. Baik, Ustadz Winarno dan juga Ustadz Teguh, pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi di Jakarta. Apakah ada kurikulum atau pembelajaran yang di alam? Dalam artian seperti ini Mas Nano, kan kalau saya pernah ke sana begitu ya, ini kan banyak sekali lahan-lahan seperti sawah ataupun hutan yang ada di sekitar pondok pesantren lansia Raden Rahmat. Apakah nanti para santri ataupun santriwatinya juga diajarkan teknik berkebun ataupun teknik menyangkul dan segala macam? Baik, mungkin nanti Pak Teguh menambahkan, saya jawab terlebih dahulu. Jadi untuk yang pembelajaran di luar kelas itu kita ada 3, namanya menyangalas, lungo sawah, dan bulan kebun. Artinya gini, pergi ke sawah, kan, bermain di ladang, dan kemudian pergi ke kebun, sehingga kondisi kita dalam ketinggian 800 mdpl yang kanan kirinya banyak tebingnya, namun juga tidak sedikit sawahnya, itu memungkinkan bahwa tadi merefleksi masa lalu. Orang tua kita ini diajak mengenang, karena dari pengalaman yang kita dapat, mereka ini, beliau-beliau ini rata-rata adalah kebanyakan berasal dari desa, dan kemudian beliau-beliau ini lahir apa yang disebut dengan generasi baby boomers, yaitu lahir tahun 40-an sampai 70-an. Sehingga kita menghadirkan nuansa masa kecil beliau, sehingga beliau akan menjadi hiburan tersendiri ketika mengingat masa lalunya, merefleksi masa lalunya. Dan inilah yang menjadi pelajaran unggulan berikutnya setelah tadi ya, Quran, kemudian sholat, zikir, dan seterusnya. Tidak kalah penting adalah pembelajaran dengan menggunakan alam sekitar, yaitu kebun, sawah, dan ladang. Silakan Pak Teguh kalau ada yang mau tambah. Silakan Pak Teguh. Oke. Ya, implementasi dari kurikulum itu bentuknya bukan sekedar pembelajaran, justru 3 bentuk yang lain yang kami agak dominan, yang yaitu tentang pembiasaan dan contoh.
Jadi konteks tadi belajar di luar ruang itu adalah betul yang Ustadz Bin sampaikan, reminiscence namanya. Bagaimana menciptakan ingatan masa lalu yang lebih kuat. Itu adalah dalam konteks untuk menghindari kepikunan atau demensia. Jadi ketika kita diajak kepada memori masa lalu, suasana setting atau stimulasi dan fasilitasi masa lalu, oh makanannya ternyata nggak mengenal makanan baru seperti kalaupun nyebut merek ya, donat dan seterusnya, enggak, tapi makanan yang misalkan rebus-rebusan, olahan dari lain dari singkong gitu kan, sayur-sayuran itu juga ternyata simba-simba kita itu sangat sangat terinspirasi. Oh ya, masa lalu saya kenal makanan ini, bahkan makanan ini asing, nggak pernah ketemu setelah sekian tahun. Dan itu akan membawa memori masa lalu dan menguatkan kembali simbol-simbol neurologi pada otaknya, dan itu membuat segar lebih lama gitu ya, membuat kita punya ingatan yang lebih bagus. Nah, itu aktivitas yang dimakan, lingkungannya, itu semuanya kita sebut sebagai kurikulum, bagian dari kurikulum. Jadi kurikulum kan sekedar pembelajaran. Nah, ketika tadi Ustadz Bin sampaikan juga ada berkebun tidak, ada pertanyaan ke Ustadz Bin, ada berkebun tidak, ada, kita ada berkebun, ada ngasih makan ikan. Kenapa demikian? Karena kita juga sedang mengemban konsep lansia produktif. Untuk diketahui bahwa di dunia ini ada dua madhab besar ya tentang pengelolaan lansia, yaitu lansia itu sebagai beban dan lansia yang produktif. Rata-rata negara maju sudah berada di madhab yang kedua, lansia produktif. Walaupun mereka mungkin bisa berpenghasilan kurang lebih 30% dari pendapatan domestik yang bisa dicapai itu. Tapi kalau Indonesia masih rata-rata masih berpaham, bahkan undang-undang kita masih berpaham di sini bahwa fakir miskin, anak telantar termasuk di dalamnya lansia itu dipelihara oleh negara, jadi masih wajib beban. Padahal ketika menjadi beban, tidak bergerak, tidak produktif, tidak hidup, justru itu mematikan. Nah, kita mendorong lansia-lansia kita itu punya aktivitas, sekedar ngasih makan ikan, sekedar berkedunaman, bukan tentang hasilnya, tapi aktivitasnya itu mengandung aktivitas motorik halus untuk merangsang aktivitas jari-jarinya, motorik kasar untuk persendiannya, tangan dan kakinya, sosialisasi, dia berkomunikasi dengan yang lain untuk mengendalikan sosial emosionalnya, main di seni, karawitan, solawatan, dan solawatan masa lalu yang sekarang itu mungkin asing, nggak pernah didengar, dan itu dimunculkan kembali. Itu adalah aktivitas seni dan sosial emosional, yang seni dan estetika yang akan menguatkan kembali mereka pada memori masa lalu. Dan rata-rata lansia kita menjadi kasan, malah nggak mau pulang gitu kan, karena di sini ketemu sosialita masa lalu yang mereka merasa seteman, sekerabat, dan hanya hidup kembali seperti tahun 60-an, tahun 70-an ketika mereka usia belasan tahun. Dan semangat hidup itulah yang sangat bagus gitu. Jadi pesantren lansia bukan sekedar nyantri, tapi juga bukan panti jompo, bukan panti rehab, bukan. Ini adalah tempat kita hidup bersama untuk meniti senja dengan baik gitu. Baik, semangat inilah yang kemudian tetap dijaga dan dipupuk oleh tim Ustadz Winarno dan juga Ustadz Teguh ya. Baik, ada pertanyaan dari Ibu Farida. Ustadz, kalau ada yang seminggu saya berminat, bisa nggak? Jadi tidak menetap begitu. Insyaallah kita sedang pikirkan, ternyata banyak termasuk ibu yang sedang bertanya ini membuktikan bahwa salah satu survei Ustadz Amir Faisal ketika menjadi salah satu mentor kita juga, beliau mengatakan ternyata 80% lansia itu pengennya adalah masih seperti itu, jangan terlalu lama tetap di sesuatu tempat karena beliau masih keingatan anak cucu dan seterusnya. Dan itulah yang kemudian menjadi konsenan kita, maka kita menyediakan tempat khusus yang seperti itu. Insya Allah kita ada yang 3 hari dan seminggu. Ya, kalau yang 3 hari itu namanya pesantren Sabtu Ahad, dan kemudian kemasannya dalam bentuk wisata Tombo Hati. Jadi dalam sepekan itu, dalam 3 hari itu muatan-muatannya tidak sama dengan yang memiliki program reguler seperti yang lain. Sehingga beliau paling diperkenalkan metode pesantren kita dan lebih banyak diajak untuk melihat-lihat kondisi sekitar kita, termasuk kondisi tempat-tempat wisata di sekitar kita. Baik, Ustadz Winarno, ada
komentar dari Bunda Lia di Pamulang. Ustadz, biayanya ini belum dibahas. Alamatnya di mana? Terima kasih. Apa langsung saja nanti mengontak Ustadz Winarno ya? Siap. Jadi yang perlu ditegaskan di sini nanti kalau di brosurnya ada angka-angka itu adalah angka imajinasi kita, bahwa sebetulnya ya seperti itu, pengelolaan lansia itu tidak murah. Tetapi sekali lagi angka-angka itu jangan dijadikan kemudian halangan untuk orang tua kita ini meniti senja menata surga di ujung usia ini. Sehingga jangan jadikan hambatan lah. Angka-angka itu hanya angka-angka yang kita sampaikan agar semua paham ternyata mengembalikan posisi kita pada masa keemasan kedua dan kemudian merancang untuk masa keemasan abadi, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala, itu tidaklah mudah. Kita untuk duniawi saja sering berkorban. Misalnya mobil yang hanya mengantarkan kita ke mall, mengantarkan kita kemana, ketika tidak bisa beli cash, kita mampu menyicil bahkan sampai 4-5 juta. Nah ini ada sesuatu yang untuk menghantarkan ke akhirat, keabadian, masa iya kita tidak mau menyisihkan sebagian rezeki kita. Dan mampunya seberapa, itu terserah ayah bunda. Jadi menurut infak terbaik. Baik, sudah terjawab ya. Silakan Pak Izin Ustadz saya Teguh. menambahkan bagian ini nih. Ya, silakan. Saya agak sensitif dan selalu mengingatkan kepada Ustadz kita ini, Ustadz jadi sebagai yang diamanahi untuk menjaga gawang kurikulum, saya mengamanahkan salah satunya adalah jangan berbisnis dengan lansia. Kan lansia itu orang yang harus kita hormati, orang harus kita, even itu bukan orang tua kandung ya. Jadi bagian pertama yang perlu diingat itu. Jadi ketika kedua tadi menyampaikan berapa biayanya, yang punya tanggung jawab biaya itu sebenarnya negara. Yang punya tanggung jawab biaya itu sebenarnya anak mantu, anak cucu dan seterusnya. Di sana. Jadi kami lebih menjadi fungsi, ayo kami mengorganisir itu. Ya, halo. Untuk lansianya, ya. Sehingga sekali lagi jangan jadikan ini sebagai gerbang pertama. Jadi ini harus ditaruh disisihkan urusan kita, urusan yang anak mantu negara. Nah, bagian ketiganya adalah sepanjang kita memberikan yang terbaik buat lansia. Makanya tadi Ustadz menyebut ini terbaik mampunya tidak jadi persyaratan di dalam penerimaan santri, kecuali hanya Anda mau, Anda punya keinginan dan keinginan sendiri, Anda masih mandiri, tidak butuh bantuan orang lain, itu activity daily living-nya itu oke, siap kita terima gitu ya. Jadi tidak bicara biaya adalah urusan lain, bisnis lain istilah saya. Jadi jangan berbisnis dengan lansia, karena lansia adalah orang yang harus kita muliakan. Sampai Rasulullah sendiri pernah menyampaikan, barang siapa ngurus lansia maka akan disediakan pintu surga yang paling tengah. Mungkin yang harus menyokong dana bukan lansianya, tapi mungkin dari jamaah hasil dan yang lain-lain termasuk negara bisa masuk ke situ. Tapi sekali lagi bukan berarti kami terus kamu kemudian gratis, ya enggak lah. Kita harus juga mendidik jamaah kita semuanya untuk bertanggung jawab ya. Jadi setidaknya kontribusi terbaik yang bisa Anda berikan semacam apa. Nah, itu yang menjadi komitmen kami untuk pengelolaan lansia. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz Teguh dan juga Ustadz Winarno. Pertanyaan dari Bunda Risa di Jakarta. Ini pertanyaan cukup unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah di pesantren lansia juga diajarkan kitab kuning? Silakan dijawab Ustadz Teguh, Ustadz Winarno. Oke. Definisinya dulu kitab kuning. Kitab kuning itu apa? Kitab kuning itu misalkan kitab klasik, misalkan kitab fikih. Bukankah ketika kita belajar tentang fikih harus belajar tentang sholat yang benar, yang kita buka kan kitab kuning. Tapi jangan bayangkan kitab kuningnya dipegang oleh teman-teman santri simbah-simbah kita, ya tidak.
yang megang kitab kuning kami para asatisnya itu yang megang kitab kuning. Tapi insya Allah kitab-kitab itu adalah kitab-kitab rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kami tidak, sekali lagi dua hal. Yang pertama, kami tidak bermadhab pada manapun, maksud saya tidak mengambil satu madhab terus kemudian menyalahkan yang lain, tidak, tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Bahkan kami sering kali harus beristihad ya, berkonsultasi dengan para pakar untuk kasus-kasus tertentu yang nggak ada di fikihnya, sering tidak kita temui di kitab kuningnya ya. Kalau yang dimaksud kitab kuning begitu, maka kami sebagai pesantren, kitab kuningnya adalah ada di kami para asatis. Simbah-simbah kita layani sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan apa yang ada di dalam kitab kuning tersebut. Tapi jangan pernah membayangkan santri pegang kitab kitab misalkan kitab Nahwu Shoroh, ilmu alatnya, atau kitab tafsirnya Jalalain gitu kan, ya tidak begitu, tidak seperti itu ya. Tapi langsung pada kasusnya, misalkan lagi sholat tiba-tiba kentut, nggak bisa tahan, gimana, wudu dingin lagi, nanti kentut lagi gitu. Nah itu kan bisa dibahas. Nah pembahasannya tentu bukan hanya mengandalkan rasional, tapi mengandalkan kitab-kitab marojik yang kita pegang. Begitu Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz Teguh. Jadi ikhwan dan akhwat, pondok pesantren Lansia Raden Rahmat ini memang berada di gunung begitu, kurang lebih 800 meter di atas permukaan laut kalau tadi Ustadz Winarno menyampaikan. Dan dari pondok pesantren ini kita bisa melihat rawa pening, betul ya Ustadz Teguh dan juga Ustadz Winarno. Baik, dan kita sudah berada di penghujung acara Ustadz Teguh dan juga Ustadz Winarno. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan dari Ibu Purnama di Cikarang. Mohon disebutkan kembali alamat dan juga nomor WhatsApp pesantren lansia ini. Lalu yang kedua dari Bunda Hani, Ustadz, untuk santri lansia dibatasi umur berapa sampai berapa, atau misalnya minimal 60 tahun? Karena memang dulu pernah ada tetangga saya yang lansia nanya-nanya tentang pondok pesantren lansia. Monggo silakan dijawab. Baik. Untuk alamatnya ayah bunda bisa ketik, oma opa bisa ketik Kampung Lansia Raden Rahmat. Insya Allah sudah muncul nomor handphonenya, sudah muncul mapnya, sudah muncul alamatnya. Kampung Lansia Raden Rahmat. Kemudian untuk persyaratan, sebagaimana yang disyaratkan oleh negara dan WHO, kita ini memulai dari pralansia, yaitu 40 tahun ke atas hingga tidak terhingga umurnya. Yang penting beliau masih sehat, mandiri, masih mau dan masih mampu. Baik, itu saja. Siap. Baik, Ustadz Teguh, mungkin ada sedikit lagi yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Mohon doanya. Iya. Kami memang sedang terus mengembangkan. Di satu sisi kami menguatkan sistem yang ada di saya suka menyebutnya Salatiga ya, karena kota terdekat yang mudah di Salatiga. Di Pesantren Rahmat di Salatiga. Kami sedang mengembangkan untuk daerah lain. Mohon doanya, semoga tim kami bisa kita gandakan, kemudian kita lebih banyak kemudian kita akan hadir ke ke daerah-daerah pelosok-pelosok. Karena namanya Raden Rahmat adalah salah satu wali dari wali 9. Jadi kalau bicara di tingkat yayasan, saya sampaikan kami pengen punya 9 juga di seluruh Indonesia. Kami misalkan hari ini dalam perjalanan untuk semoga bisa dapat tempat di Sukabumi. Mungkin untuk Jawa Barat nanti jadi di Sukabumi. Jawa Tengah sudah ada di Salatiga. Mungkin nanti di Sumatera Barat ada di mana lagi. Wallahu alam. Kita sedang berusaha untuk menyebarkan niat dan amal baik ini untuk kita semuanya. Amin. Kita semua. Baik, terima kasih Ustaz Teguh. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan kembali alamat dari Pondok Pesantren Lansia Raden Rahmat. Ia berada di Dukuh Kerajaan, RT 3 RW 1, Desa Gedong, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Anda bisa menghubungi langsung Ustadz Winarno di 0812
9968619 0812 9968619 atau Anda tinggal klik saja di Google Maps Pondok Lansia Raden Rahmat. Langsung ketemu. Baik Ustadz Winarno, terima kasih. Ustadz Teguh juga terima kasih banyak sudah mau berbagi di acara tamu kita di siang hari ini. Tetap berhati-hati di jalan dan sampai berjumpa kembali pada acara yang akan datang. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam